tengah-tengah, di mana di situ akan dihitung semua biaya variabelnya saja, ya, biaya variabel untuk memproduksi produk yang kita hasilkan, ya, gitu. Ternyata terdapat berbagai macam permasalahan serius dalam absorption costing, yaitu pertama, ada fluktuasi pada cost per unit yang disebabkan nilai over atau under applied yang berubah-ubah tiap periodenya sesuai dengan aktivitas yang terjadi. Nah, ini akibat, kenapa? Ini akibat dari fixed cost, ya, bukan dari variable cost. Ya. Fluktuasi ini akibat dari adanya fixed cost, bukan variable cost. Ya. Jadi memang sih under atau over applied FOA tidak mungkin tidak terjadi, tapi ini berfluktuasi, jadi bedanya jauh-jauh, gitu ya, bedanya jauh-jauh. Ya. Biaya overhead tetap, ya, yang nilainya substansial tidak dapat ditelusuri kepada produk individual ataupun aktivitas, sekalipun kita gunakan activity based costing, ya. Walaupun kita sudah susah-susah kemarin pakai activity based costing, tapi tetap aja ada fixed FOH yang tidak bisa kita telusuri ke produk ataupun aktivitas. Akibatnya, porsi fixed FOH ini akan dialokasikan ke produk yang memiliki hubungan yang kecil dengan biaya yang sungguhnya terjadi untuk menghasilkan produk tersebut. Ya, jadi kan kita ingat ya, activity based costing tidak untuk penghematan, tapi supaya alokasi biaya FOH-nya menjadi lebih baik. Ya, tapi kita tidak punya kepastian bahwa semua biaya teralokasikan berdasarkan aktivitas, berdasarkan produk yang kita hasilkan. Tidak bisa, tetap ada yang sifatnya biaya tetap yang akan teralokasikan agak sedikit melenceng, ya, gitu. Karena kemarin itu kita sudah belajar EBC, tapi ada bagian yang masih di pabrik, level besar. Nah, itu biasanya adalah fixed cost, ya, fixed cost. Sehingga apa? Pengalokasian biayanya masih juga belum tepat, ya, masih juga belum bagus. Tapi tetap di activity based costing masih dianggap paling bagus, tapi tetap ada kelemahannya, ya. Biaya produk yang tidak reliable menjadikan analisis profitabilitas menjadi tidak reliable juga, ya. Jadi ketika kita menetapkan harga dari produk yang kita hasilkan, ya, kita mau ambil sekian, ternyata harga produknya itu salah, tidak tepat, maka hasilnya harganya pun tidak tepat. Analisis profitabilitasnya pun menjadi tidak reliable. Ya, itu. Gampangnya seperti itu. Nah, kemudian muncullah pemikiran direct costing, dikenal juga dengan variable costing atau marginal costing. Ya, namanya juga variable costing, ya. Berarti yang masuk ke situ hanya biaya-biaya variabel saja. Ya. Pada direct costing, produk hanya dibebani biaya manufaktur yang langsung berkaitan dengan volume. Nah, inilah ciri variable costing. Ya. Direct material, direct labor, dan factory overhead dibebankan ke WIP, finished good, dan COGS. Nah, yang fix mana dong? Yang fix nanti akan masuk ke period expense, period cost. Ya, jadi nanti kita menyusunnya itu beda, ya, DM, DL, dan variabel FOH itu saja biayanya. Ya, sedangkan fix FOH nanti masuk ke period cost atau period expense, biaya
masuk ke apa namanya biaya marketing lah gitu ya, biaya marketing dan administrasi ya. Nanti kita juga mengenal contribution margin ya. Ini nggak dikenal di absorption costing ya. Contribution margin atau marginal income adalah perbedaan antara penjualan dengan seluruh biaya variabel. Ya. Bayangkan penjualan itu berdasarkan jumlah yang kita jual, otomatis disandingkannya cocok dengan biaya variabel ya, karena variabel dengan variabel. Makanya disebut contribution margin. Ya. Nilai ini dihitung dengan cara mengurangkan biaya variabel baik manufaktur maupun biaya non manufaktur dari nilai penjualannya. Ya. Jadi penjualan dikurangi biaya variabel baik manufaktur maupun non manufaktur. Ya, nanti kita lihat ada contohnya. Ya. Nah, istimewanya dari costing ini, contribution margin bisa dihitung untuk total keseluruhan perusahaan atau berdasarkan penjualan divisi dan operasional dari produk yang kita jual. Ya. Contribution margin juga dapat dihitung berdasarkan per unit. Ya, juga dapat dihitung berdasarkan per unit. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Ya. Sales untuk 10.000 unit, cost per unit, harga jual per unitnya adalah 42. Dikurangi dengan variable cost, $70 ya. Salesnya $70 untuk 10.000 unit ya. Variable cost-nya 42, makanya contribution margin-nya adalah 70 dikurangi 42, 28 ya, 28. Kita kalikan dengan 10.000. Salesnya kalikan 10.000, variable cost-nya kalikan 10.000. Ya. Nih. Ketemulah dikurangi ini 280. Dikurangi dengan fixed cost. Fixed cost-nya adalah 175. Ya, makanya operating income-nya adalah 105. Ya. Nah, kalau kita hitung ini percentage of sale-nya, jadi sales-nya 100, 700 per 700, percentage variable cost-nya ada 60%, 420 per 70, ya, sisanya adalah contribution margin-nya adalah 40%, 100 per 60, ya, fixed cost-nya 25%, ya, operating income-nya mendapatkan angka 15%. Nah, ya. Ya. Jadi kalau kita lihat sudut pandangnya ada seperti ini. Product and its cost, ya. Untuk internal user digunakan untuk profit planning, product pricing, evaluating, decision making, and cost control, ya. Dengan untuk external user untuk cost of inventory, income determination, dan financial reporting, ya. Nah, ini ada keterangan juga bahwa financial reporting standar akuntansi keuangan cenderung menggunakan full absorption costing untuk pelaporan untuk pihak eksternal. Ya. Bentar, saya ada slide lagi. Mungkin tadi kurang jelas ya, kurang jelas.
Ya. Ini sudah. Nih. Jadi absorption versus direct costing ada seperti ini, ya. Ya. Production cost di absorption costing adalah DM, DL, dan FOH. Ya, FOH-nya baik variabel maupun fixed FOH. Ya. Period cost-nya adalah selling, general, and administrative, gitu ya. Sedangkan di direct costing, product cost adalah dihitung berdasarkan direct material, direct labor, dan variabel FOH. Ya. Nah, period cost-nya adalah fixed FOH, selling expense, general, dan administratif, gitu ya. Jadi ini pindah. Ini pindah kalau menggunakan direct costing, pindah ke period cost. Ya, pindah ke period cost kalau kita menggunakan direct costing. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat by function, ya, full absorption costing adalah COGS, sales dikurangi COGS ketemu gross profit dikurangi selling expense dikurangi administrative expense. Fungsinya ini, ya. Jadi ini yang berasal dari penjualan, kemudian dikurangi dengan selling expense dan administrative expense ketemu net income. Ya, sedangkan direct costing klasifikasinya berdasarkan behavior, perilaku dia. Berapa yang variabel, berapa yang fixed cost. Ini harus dipisahkan. Harus dipisahkan, ya. Nah, ya, gitu. Nah, lihat nih bedanya di sini. Absorption costing sales dikurangi COGS ketemu gross profit. Dikurangi operating expense ketemu net income, ya. Sedangkan direct costing sales dikurangi dengan variable COGS ketemu product contribution margin, dikurangi variable operating expense ketemu contribution margin, dikurangi fixed manufacturing cost, ya, fixed FOH, dikurangi fixed operating expense ketemu net income. Jadi nanti net income-nya tidak ada bedanya, sama antara absorption costing dengan net income, dengan direct costing. Cuma di sini dipisahkan, kita kurangi dulu yang variabel, baru yang fix. Kalau di sini campur, ya, campur dua-duanya. Makanya kalau di sini ketemu contribution margin, di sini ketemunya adalah gross profit. Itu lain, ya. Contribution margin tidak akan sama dengan gross profit, ya. Contribution margin adalah sales dikurangi variable cost dan variable expense, ya. Gitu. Sedangkan income-nya akan sama, ya. Ya, lihat nih. Contribution margin adalah selisih antara pendapatan penjualan dengan semua biaya variabel, baik itu produksi maupun non produksi. Ya. Nah, ya. Penjualan dikurangi semua biaya variabel ketemu contribution margin. Contribution margin dikurangi dengan biaya tetap ketemu laba bersih atau net income, ya. Jadi kita sekarang tidak melihat fungsi dia, tidak melihat fungsi dia. Ini pabrikasi atau bukan? Bukan. Tapi dari behavior, ini fix atau bukan. Ya, gitu. Nah, ini sama ilustrasinya sama seperti ini, ya, sama, ya. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu di sini? Sampai sini? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi saya yang absorption itu, Pak. Nah. Yang absorption itu kan berarti
Misalkan usahanya ada dua periode deh, 6 bulan dalam setahun kan Pak. Misalkan asumsi penjualan sama, tapi produksi pada kuartal kedua lebih tinggi daripada kuartal pertama. Berarti alokasi fixed FOH-nya ke yang kedua per unitnya jadi makin kecil loh Pak. Alokasi enggak, kan nanti dilihat per tahun. Lihatnya per tahun. Ya. Nanti tetap sih ada kuartal-kuartal gitu, tapi nanti dilihatnya secara keseluruhan, ya, gitu. Coba deh ilustrasinya gimana? Misalkan ini Pak, dalam produksi misalkan per unitnya butuh, misalkan ditentukan kalau dalam satu kuartal gitu bakal butuh fixed FOH-nya 60.000 deh, 60.000. 60.000. Lalu dalam kuartal pertama jualnya 10. Berarti itu 60.000 bagi 10 loh, Pak, untuk masuk ke dalam satu unitnya. Nah, itulah bedanya di absorption dengan direct costing ya. Kalau direct costing, makanya itu akan masuk ke biaya period cost, akan ditambahkan di sini, ya, fixed cost. Jadi kenapa? Nanti supaya tidak mengganggu perhitungan contribution margin-nya. Variabel, ini kan variabel ya, dua-duanya variabel. Makanya akan ketemu 28. Nah, masalah fixed cost-nya nanti berapa, nanti ini tidak terkait dengan biaya per unitnya. Makanya ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Nah, gitu. Itulah salah satu gunanya kenapa kita membuat analisis direct costing. Ya, supaya apa? Supaya variabel dengan variabel, kemudian baru dikurangi dengan fixed cost-nya. Ya, baru dikurangi dengan fixed cost-nya. Nah, jangan pernah membagi fixed cost dengan volume. Ya, itu salah. Itu salah. Ya, jangan pernah membagi fixed cost dengan volume, itu salah, ya, itu salah, tidak benar itu, ya. Jadi makanya di sini tidak ada cost per unitnya untuk fixed cost, ya, nggak ada, tidak berarti ini 175 dibagi 10.000, enggak, salah besar, ya, salah besar. Kalau kamu membagi 175 dengan 10.000, nah, ya. Nanti kalaupun di sini itu tidak keluar fixed cost per unit, tapi fixed cost-nya berapa? Fixed cost fabrikasi berapa? Fixed cost untuk operating berapa? Nah, gitu, ya. Jadi kalau ini memang direct costing ini sudah dibedakan mana yang variabel, mana yang fixed. Tidak boleh digabung. Ini tidak ada nih, ya. Salesnya variabel, ya. Geogasnya juga variabel, operating expense-nya juga variabel, tiga-tiganya variabel. Baru dikurangi dengan manufacturing fix, operating yang fix itu. Jadi nggak ada, ya, nggak ada cost per unit untuk fixed cost. Nah, gitu, ya. Paham nggak? Ya. Jadi jangan pernah membagi fixed cost dengan volume, itu salah. Itu yang salah, ya. Fixed cost itu terkait dengan relevan range tertentu. Nah, gitu. Ya, jelas nggak? Jelas Pak. Tapi Pak ini berarti kan kalau yang di direct costing itu kan fixed cost-nya dimasukin ke period cost ya Pak? Dimasukin ke period cost. Kalau absorption itu dimasukin ke dalam komponen itu ya Pak? Nah, yang fabrikasi berapa, yang operating berapa, gitu dipisahnya per fungsi. Ya, fungsinya apa?
Fixed cost ini apakah fabrikasi atau operating? Itu pisahnya, itu memisahkannya. Kalau direct costing itu berdasarkan behavior, ya, berdasarkan perilaku biayanya, yang fix, yang variabel, gitu, ya, itu. Jadi kalau tadi, nah kalau ini kita lihat ya, nah ini fungsinya apa? Fungsinya apa? Berarti yang termasuk COGS ini adalah direct material, direct labor, dan variabel dan fixed FOH. Nah, gitu kan? Lihat kan ini. Nah, sedangkan yang direct costing, direct material, direct labor, dan variabel FOH. Hanya variabelnya saja. Ya. Nah, namanya juga beda. Namanya bukan di sini bukan COGS lagi, tapi contribution margin. Nah, ya. Jadi Anda harus bisa membedakan. Sekarang kita berdasarkan fungsi, berdasarkan behavior, ya, behavior, variabel dan fix. Nah, gitu, ya. Jadi di sini ada fix manufacturing cost, fix FOH, tapi fungsinya untuk fabrikasi. Ya. Bukan selling dan administrasi. Tapi di sini nggak mandang dia fabrikasi atau bukan. Pokoknya kalau dia biaya variabel masuk ke biaya variabel. Kalau dia fix masuk ke biaya fix, baik manufacturing maupun non manufacturing. Nah, gitu, ya, oke, jelas, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, untuk UAS nanti, Pak, kira-kira perhitungan fixed cost sama variable cost-nya itu diketahui di soal atau nanti kami menghitung sendiri ya, Pak? Mungkin diketahui di soal, ada di soal. Ya, jadi Anda suruh membedakan kalau subsum itu bagaimana, kalau direct itu bagaimana. Nah, gitu. Ya. Jadi ada tuh daftar salesnya sekian, DM sekian, DL sekian, variabel manufacturing sekian, variabel FOA sekian, fix FOA sekian, ya. Kemudian yang variabel operating income expense sekian, variabel operating fixed operating expense sekian. Nah, Anda diminta untuk menyusun, bedakan susunan antara absorption costing dan direct costing, gitu. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Yo. Ada lagi? Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin nggak kira-kira suatu biaya itu biaya yang sama di suatu lini produksi dia dianggap fix, di lini produksi lain dia dianggap variabel. Seperti itu, Pak. Terus kalau penerapannya... Satu perusahaan enggak? Enggak ya? Enggak, bisa. Bisa saja. Berarti kalau penerapan ini bisa-bisa double dong, Pak? Lah, satu perusahaan enggak? Saya tanya dulu. Oh, iya, satu perusahaan enggak? Oh, iya. Gitu kan? Masalahnya gitu. Beda, kalau beda double juga enggak apa-apa. Kalau sama itu enggak boleh. Nah, kalau perusahaannya sama, masa ini dianggap sebagai fix dan variabel enggak bisa. Harus jelas. Ya, kalau enggak jelas ya dipisahkan dulu. Gitu, pakai 3 metode yang dulu, ya, yang high and low, gitu kan. Baik, Pak. Jadi nggak bisa, harus dipisahkan, ya, nggak bisa satu biaya jadi 2. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Jadi ini biasanya nanti soal ujiannya, Anda akan diminta ilustrasi nih seperti ini, ya. Ini kan khusus untuk direct costing, ya. Nanti ini variabel fix, variabel FOA-nya ada, fixnya ada,
variabel operating income-nya ada, operating expense-nya ada, fixed operating expense-nya ada. Nah, Anda diminta untuk menyusun menggunakan assumption costing, menggunakan direct costing. Nah, itu. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin nggak, Pak? Kalau misalkan ada sebuah biaya, sebagian dia jadi fix, sebagian dia jadi variabel. Ya mungkin saja. Mungkin saja. Listrik contohnya, ya kan susah. Ya. Gitu. Makanya kita belajar kemarin memisahkan antara fix dan variabel untuk semi ini salah satunya. Gitu. Ya. Memisahkan, kita pisahkan dulu. Kalau dia semi variabel berarti harus pisahkan. Gitu. Pakai apa? Pakai 3 cara kemarin, high and low, scatter graph sama least square. Nah, gitu kan. Gampang. Ya. Gitu. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita ke pembahasan kedua, BEP, break even point. Ya. Cost, profit, and volume analysis. Ya. Slide-nya sudah keluar, Cost, profit, volume, and profit analysis, CVP. Ya, sudah ya? Ada ya? Ada, Pak. Atau masih? Ya. Ya, ini gampang. Ini sudah Anda pelajari dulu ketika belajar ekonomi makro, ekonomi mikro di mikro, ya, maupun mengantar maupun ekonomi mikro. Ya, kita lihat. Ya. CVP berkaitan dengan penentuan volume penjualan dan bauran produk dalam rangka untuk mencapai level profit yang diharapkan. Bauran itu campuran, jadi kita punya produk A, B, C, kita gabungkan, ya. Nanti ketemu volume penjualannya berapa. Analisis ini merupakan alat bantu manajemen dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan biaya, profit, bauran produk, dan volume penjualan. Ya. CVP didasarkan asumsi berikut. 1. Seluruh biaya dapat dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kalau ada yang semi variabel dipisahkan dulu ya. Dipisahkan dulu ya. Pokoknya seluruh biaya dapat dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Nah. Kedua, biaya tetap konstan dalam relevan range tertentu. Maksudnya kalau kita pakai itu, maka kan sangat susah. Makanya di sini disebutkan total biaya tetap adalah konstan selama rentang analisis. Jadi kapanpun kita mau masih menganalisisnya, asumsinya biayanya konstan, tetap, ya, tetap. Ya. Biaya variabel berubah proporsional sesuai dengan perubahan volume. Ya. Bersifat konstan dalam rentang yang relevan. Nah, kalau tidak ada asumsi ini nggak bisa. Ya. Asumsinya pertama, fixed cost-nya tetap terus ya, tidak berubah-ubah, tetap terus. Nah, di sini relevan range-nya dihilangkan. Yang kedua, variable cost berubah sesuai dengan perubahan volume. Ya. Analisis break-even digunakan untuk menentukan level penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk memulihkan semua biaya yang terjadi selama satu periode. Ya. Titik impas break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya, ya, keuntungan sama dengan 0. Udah tau lah ini, ya, nggak usah diajarin di sini juga tak tahu, ya. Break even point, ya. Manajemen harus menentukan titik impas untuk menghitung
margin of safety. Nah, ini yang baru nih, mungkin nih, yang baru ini, margin of safety. Ya. GVV dapat dihitung menggunakan data historis maupun data proyeksi. Data historis adalah data yang sudah terjadi, proyeksi adalah data yang akan terjadi. Kita masih memproyeksikan, ya, gitu. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Profit sama dengan total revenue dikurangi total variable cost ditambah total fixed cost. Ya. Profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Total cost itu terdiri dari variable cost dan fixed cost. Atau total revenue sama dengan total fixed cost ditambah variable cost ditambah dengan profit. Dibalik saja ya. Dibalik saja. Nah, ya, total sales revenue dikalikan dengan fixed cost, ya, revenue sama dengan variable cost per dollar sales revenue dikalikan revenue ditambah dengan profit. Ya. Ya, ini rumus turunannya. Ya, kalau saya suruh menjelaskan ya maaf saja ya, saya nggak bisa. Ya, R sama dengan fixed cost ditambah profit per 1 per V. Ya, 1 per V. Kita lihat dulu. Ya. Maka BEP dihitung profitnya 0, R sama dengan F per 1 min V. Nah, di sini langsung kita gunakan contribution margin. Nah, nih. Sales revenue pada kapasitas normal 6 juta. Fixed cost-nya 1,6. Variable cost-nya 3,6. Ya, 3,6 juta. Sales price per unitnya 400. Variable cost-nya adalah 240. Saya tanya dulu, contribution margin-nya berapa? Contribution margin-nya berapa? Berapa? Contribution margin-nya? Sales dikurangi dengan variable cost, ya. Jadi 6 juta dikurangi 3,6. Berapa? 2.400.000. 2.400.000. Gitu ya. Kalau dilihat per dolarnya berarti 400 dikurangi 240 ketemu 140 ya gitu. Jadi impas kita lihat ya. RE F per 1 min V ya. Ini lihat. Fixed cost-nya 1,6. Nah, dikalikan dengan 1 kurangi 33.400 dibagi 6 juta atau 400 dibagi 250 dibagi 400. Iya enggak? 240 kata dibagi 400 ya atau 240 dibagi 400 ini ketemunya 0,6 ketemunya 0,6 1 dikurangi 0,6 berarti 0,4 ya 1.600.000 dibagi 0,4 ya ketemu titik impas
ya ketika penjualan capai 4 juta. Kalau kita unitkan berarti 4 juta dibagi harga jualnya di 400. Nah, itu ya. Nah, ini ya. Ini adalah variable cost. Maaf. Ini ada revenue-nya, sales-nya. Ya. Ini adalah variable cost di sini, ya, agak miring dikit, ya. Fixed cost-nya di sini. Jadi total cost-nya adalah yang hijau ini. Yang hijau adalah total cost-nya. Total cost-nya. Titik break-even-nya adalah di titik yang hitam ini. Break-even point-nya di sini. Ya. Ya. Asumsinya apa? Variable cost-nya sama terus konstan sesuai proporsi. Kalau naik 1 ya 1, kalau naik 2 ya 2. Ya. Fixed cost-nya asumsinya tetap terus. Ya, tetap terus, tidak seperti kemarin. Kita bisa menentukan break-even point-nya. Dan pada rupiah adalah 4 juta. Ya. Kalau berdasarkan unit berarti 4 juta dibagi itu ya 10.000 unit. Gampang kan? Itu ya. Dulu ada pertanyaan? Ini sudah nih di mikro dulu ya, mikro. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, dalam menggunakan akan berubah rasio contribution margin dan titik impas ya. Tadi 400 akan berubah plus tadi ya. Baik per unit maupun per rupiah, per mata uang. Ya. Sama margin dan titik impas. Ya. Perubahan biaya tetap akan titik impas tapi tidak merubah contribution margin. Ya. Tahu kan? Kombinasi perubahan biaya tetap dan biaya variabel yang ke arah yang sama akan menyebabkan perubahan yang sangat tajam pada titik impas. Nah, itu ya. Oke. Contohnya seperti ini, ya. Bila fixed cost-nya naik ke sini, dan variable cost-nya juga naik, maka akan berpindah, break-even-nya berpindah ke atas. Semakin banyak yang harus kita jual, ya. Sedangkan penjualannya tetap, asumsinya penjualannya tetap. Ya. Margin of error turun dari angka penjualan sebelum perusahaan berada pada titik impas dan akan menderita kerugian. Sini, margin of safety adalah variable di selected sales figure. Jadi ini sama.
Ini dua-duanya sama, ya. Nah, contohnya adalah bila North Star memiliki penjualan terpilih 5 juta dan break-even-nya adalah 4 juta, maka safety rasionya adalah 5.000 dikurangi 5 juta dikurangi 4 juta dibagi 4 juta. Dibagi 5 juta. Ya. Temunya adalah 20%. Jadi dia kalau penjualan turun 20%, maka dia akan mengalami kerugian. Ya, kerugian. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Nah, ini chapter-chapter ini dan chapter berikutnya transfer pricing sebenarnya tidak masuk ke akuntansi biaya. Itu lebih ke akuntansi manajemen, ya. Karena kita mulai menganalisis nih, ya. Makanya tahun kemarin, semester kemarin tidak masuk ke RPS. Nah, tahun ini mulai masuk ke RPS. Kenapa? Ada usulan dari dosen, ya, ada usulan dari dosen supaya Anda lebih paham mengenai chapter-chapter selanjutnya. Karena apa? Karena di pajak itu, terutama chapter transfer pricing, itu akan sangat berguna, ya, berguna. Oke, bentar. Oke, ada pertanyaan dulu mengenai BEP? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu mengenai BEP? Sudah ya, paham ya? Kemudian teori of constraint ini apa? Ya, teori of constraint mengatakan bahwa ya ternyata ada versi khusus dari direct costing untuk optimalisasi jangka pendek adalah teori of constraint yang dikembangkan oleh Dr. Eliyahu Golda. Ya. Ini mengatakan apa? Perbedaan antara TOC dengan direct costing adalah Golda memfokuskan hanya pada biaya variabel, ya, dan meyakini bahwa direct labor tidak sepenuhnya bersifat variabel. Nah, ini lain lagi nih, ya. Karena selama ini kita beranggapan bahwa direct labor adalah variabel. Nah, ini mengatakan bahwa direct labor tidak sepenuhnya variabel. Ya. Jadi biaya variabel adalah meliputi raw material, ya, parts dan komponen. Jadi hanya raw material saja, ya, gitu. Jadi direct labor dianggap tidak sepenuhnya variabel, gitu ya. Pada situasi tertentu, shipping cost, self commission, subcontracting, custom duties bisa saja bersifat variabel, namun biaya tersebut lebih sering bersifat samar
atau setidaknya ada sebagian yang bersifat tetap. Nah, ini lebih rigid lagi, ya, lebih detail lagi, ya. Makanya saya katakan akuntansi itu isinya asumsi dan estimasi, ya, asumsi dan estimasi, ya. Antar perusahaan mungkin mengerjakan barang yang sama, ya, cost-nya akan beda-beda karena itu. Asumsi saya seperti ini, estimasi saya seperti ini, nggak akan sama, ya, karena itu diperkenankan di PSAK, saya katakan seperti itu, ya, apalagi di akuntansi manajemen, ya. TOC, Direct on Control, menggunakan basis 3 ukuran, yaitu yang pertama adalah hasil, ya, throughput, mirip dengan contribution margin, ya. Hasil didefinisikan sebagai satu tarif di mana suatu sistem akan menghasilkan uang melalui penjualan dan dihitung sebagai penjualan dikurangi biaya variabel. Nah, ya. Kalau ini basisnya hasil. Yang kedua, basisnya adalah operating expenses yang berhubungan dengan conversion cost. Nah, ya. Tadi ingat ya, direct costing memisahkan berdasarkan behavior. Jadi ada yang fix, ada yang variabel, ya. Ya. Ini lagi nih, lebih susah lagi, operating expense yang berhubungan dengan conversion cost. Kalau kita tahu conversion cost adalah biaya fabrikasi, tidak ada hubungannya dengan operating expenses. Ternyata dia melihat bahwa operating expenses itu berhubungan dengan conversion cost. Nah, bingung lagi nih, ya. Yang ketiga, aset. Ya. Dengan pendekatan khusus terhadap material cost in inventory. Ya jelas lah, karena sebelum dia masuk ke proses produksi, dia akan dicatat sebagai aset, ya, akan dicatat sebagai aset. Inventory. Ya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: mengidentifikasikan kendala-kendala yang ada pada satu sistem, memutuskan lain patuh pada keputusan tersebut. Yang ketiga, keempat, mengangkat kendala-kendala yang telah terpecahkan, maka sistem. Ini susah nih, ya. Susah. Jadi yang ini ABK saja, yang TOC, Theory of Concern, di ABK saja, ya. CVP, Cost Volume and Profit Analysis, ya. Nah. Maklumlah kalau semakin tinggi orang kan semakin berpikirnya macam-macam, ya. Ya, inilah apa-apa dibuat sukar, ya, pakar apa-apa dibuat sukar. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Untuk yang sebelum-sebelumnya kan kita sudah pelajari banyak tuh, Pak, yang kayak John Cost dan kawan-kawannya kan, Pak. Ya, betul. Nah, nanti kira-kira
kalau misalkan dikaitkan dengan materi ini Pak, materi apa? Direct costing dan absorption costing ini, untuk pembuatan dalam income statement-nya itu kita menggunakan apa ya Pak? Tetap absorption ya Pak? Kalau dulu kita menggunakan yang absorption, tapi kalau kita nanti tergantung perintahnya, disuruhnya apa? Ya, disuruhnya apa? Kalau nanti kan paling kan gini, sudah ada DM, sudah ada DL, sudah ada variable FOH, sudah ada fixed FOH, ada fixed operating income expense, ada variable manufacturing expense, ya. Nah, Anda semua diminta untuk membuat dia, kalau dibuat direct costing itu seperti apa, kalau dibuat absorption costing itu seperti apa, ya, gitu. Net income-nya mah tidak ada perubahan, ya. Ini hanya apa? Hanya untuk tujuan analisis saja, membuat analisis saja, gitu. Direct costing tidak membuat laporan keuangan, ya. Ingat ya, direct costing tidak membuat laporan keuangan. Dia hanya membuat analisis saja. Nah, gitu. Ya. Baik Pak, satu lagi Pak. Ya. Untuk memastikan saja, kan biasanya kan ada soal-soal yang kayak sedikit menjebak. Contohnya kayak penemuan akun-akun tertentu seperti biaya angkut. Ya, Pak? Kalau biaya angkut Pak, biaya angkut fix Pak. Nah, Biaya angkut. Tanya dulu. Kos biaya angkut masuk ke mana? Masuk ke kos material. Nggak ada masuk ke kos dari material. Ingat nggak dulu waktu belajar perusahaan manufaktur, ya? Dia masuk kos dari material. Misalnya kita beli materialnya 1 juta, ongkos angkutnya 50. Jadinya berapa? 1.050.000 menjadi kos material, nggak dipisah-pisah kayak gitu, ya. Dia masuk kos dari material. Nah, makanya nanti kos per unit dari material ada berapa? 1.050.000 dibagi, misalnya belinya 100 jadi dibagi 100 gitu, ya. Tidak masuk ke apa? Ke apakah dia fix atau variabel? Tidak masuk ke situ, ya. Oh iya Pak, sama satu lagi Pak, maaf Ya. nih Pak. Kalau untuk contohnya seperti yang mempengaruhi sales secara langsung, kayak biaya untuk apa itu namanya, biaya apa promosi, biaya promosi itu dia masuknya variabel atau fix Pak? Nah, tergantung Pak, dia masuknya apa? Ataukah biaya tetap ataukah variabel, gitu kan? Ataukah dia menyangkut setiap kali penjualan naik, maka dia akan naik secara langsung gitu, ya, secara langsung. Kalau enggak ya dia masuk fix. Kalau dia seperti itu dia masuk variabel. Tetap ya, biaya pemasaran ada dua, ada yang fix, ada yang variabel gitu, ya. Nah, itu. Oh, artinya di soal nanti kita tinggal mengasumsikan saja langsung ya Pak. Soalnya takutnya nanti disebutkan aja. Oh, langsung ditentukan ya. Ya. Oh ya baik Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya mau menjelaskan ini ya, intercompany transfer pricing. Jadi ini merupakan bahan yang menarik
ketika nanti Anda masuk ke pajak internasional, gitu ya, transfer ya. Ya, kita baca dulu. Produk selesai atau produk semi selesai dari satu atau beberapa divisi acap kali menjadi bahan baku dari satu atau beberapa divisi yang lain. Ya, pada saat transfer barang akan porsi revenue dari suatu segmen akan menjadi biaya dari segmen yang lain. Ya, dan harga yang ditransfer akan mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan tiap profit center. Lain dengan kemarin ya, lain dengan proses costing ya, proses costing lain. Jadi gini, misalnya nih, ya, misalnya kemarin ketika kita belajar konglomerasi, ya, Indofood itu memproduksi 3 mie, Indomie, Sarimi, dan Supermie, gitu kan? Ketika dia mau jual tepung-tepung ini ke perusahaan-perusahaan ini, maka dia akan mengambil profit dari tepung yang dia jual. Ya, itu dinamakan transfer pricing. Ya, biaya yang ditransfer ke Indomie berapa, ke Sarimi berapa, ke Supermie berapa. Nah, gitu ya. Karena untuk membuat bahan baku tepung terigu, ya, yang diproduksi oleh Bogasari ini, dia juga mau untung, ya, makanya dia akan memarkup keuntungannya sebelum dia jual ke pabrik-pabrik, walaupun pabrik itu berada dalam grup yang sama. Nah, itulah yang disebut transfer pricing, ya. Sistem penetapan harga yang digunakan tersebut dapat menyimpangkan profit yang dilaporkan. Dampaknya profit menjadi sebuah pedoman yang kurang tepat apabila dijadikan sebagai acuan kinerja divisi. Karena nanti kalau Anda sudah belajar advanced accounting, ya, akan ada namanya eliminasi. Nah, itu yang akan mengakibatkan bahwa profit jangan jadi acuan. Ya, gitu. Kalau jadi acuan ya Bogasari nggak dapat untung, gitu. Atas penjualan tepung kepada Indomie, Sarimi, dan Supermie. Ya. Ya. Pada awalnya transfer pricing hanya melakukan peran kecil dalam pengendalian biaya. Namun saat ini banyak perusahaan yang menjelma menjadi perusahaan besar sebagai akibat dari merger, akuisisi, atau pertumbuhan internal yang mengakibatkan dilakukannya sistem desentralisasi untuk mengimbangi kompleksitas dan keragaman aktivitas bisnis mereka. Ya, seperti saya katakan tadi, Indofood, ya, tepung terigu, Bogasari, ya, itu untuk Indomie, Supermie, dan Sarimi. Belum yang lain-lain. Nah, makanya Bogasari harus juga dapat untung. Jangan karena dia dijual pada grup sendiri, ya, maka keuntungannya akan hilang. Ya. Nah, ada metode 5 metode dasar, ya. Pertama, transfer pricing berdasarkan biaya. Ada transfer pricing berdasarkan market, ya, atau pasar. Transfer pricing berdasarkan biaya plus, ya. Jadi nanti cost-nya ditambah. Transfer pricing berdasarkan negosiasi dan transfer pricing berdasarkan ketetapan, ya, ketetapan. Nah, ya. Jadi kalau ini makanya perusahaannya, tadi contohnya Bogasari nggak dapat untung. Kalau pricing based on cost, ya. Kalau ya ini pakai this, ya. Biaya plus, ya. Ini ada untungnya juga. Negotiated bisa untung bisa rugi atau impas. Nah, ketetapan, nah ini ya, ini ada ketetapan pemerintah yang harus ditaati, ya. Misalnya nih, karena takut dikatakan monopoli, maka Bogasari harus menjual tepungnya ke perusahaan-perusahaan lain sebesar ini. Ya, harganya sudah ditetapkan, ya.
jenis transfer pricing berdasarkan cost, ya. Digunakan pada perusahaan yang tersentralisasi. Keunggulan utama adalah sederhana, bentuk biaya bisa berupa actual cost atau total cost dan direct maupun absorption costing, ya. Pricing, ya, berdasarkan market. Harga yang dibebankan kepada lingkungan internal sama dengan harga yang ditetapkan kepada pelanggan. Nah, ini paling bagus nih, ya. Jadi seolah-olah nggak ada hubungan, tidak ada hubungan istimewa, ya. Ya, ini metode yang paling baik, ya. Kekurangan utama dari metode ini adalah adanya kebutuhan akan pasar kompetitif di luar yang telah ada. Selain itu, harga pasar tidak tersedia bagi produk menengah dan produk yang unik. Ya, gitu. Pernah makan marugame udon? Marugame? Di Exchange? Di Exchange sudah pernah makan marugame? Tahu nggak? Marugame udon? Sudah pernah? Sudah lah ya. Nah, itu tepungnya bukan dari Bogasari. Bukan dari Bogasari. Ya. Dari Sri Boga Ratu Raya. Pabriknya di Semarang. Ya, itu. Lihat dong. Ya. Itu jadi, ini paling cocok menggunakan ini. Karena pasarnya itu mau berapa? Ya. Harga Bogasari berapa, harga Sri Boga berapa. Nah, itu ditemukan. Nah, di pasar mau kamu terserah mau beli dari saya atau dari dia, gitu ya. Jadi kalau Anda beli marugame udon, ya, marugame udon ketika masih di Bintaro ya, jajan marugame udon itu tepungnya yang digunakan adalah tepung Sri Boga Ratu Raya. Ya, bukan Bogasari. Cost plus transfer pricing. Nah, ada markup, ya, markup dari biaya produksi. Biasanya digunakan apabila pasar tidak tersedia, maksudnya tidak dijual mudah, tidak ditemukan mudah di pasaran. Ya. Ini kelemahannya ya. Kelemahannya harganya tidak pas. Ya. Nah, kelemahannya juga menjadikan divisi yang menjual barang tidak memiliki dorongan untuk menjadi efisien. Karena apa? Karena ya kamu nggak mau beli dari saya nggak apa-apa. Saya produksi sendiri gitu ya. Ya, karena dia tidak dijual di pasaran. Ya. Negotiated transfer pricing. Ya. Menggunakan negosiasi antara yang membeli barang dan menjual. Ya. Makanya saya katakan ini bisa untung, bisa rugi ya, bisa untung, bisa rugi. Arbitrary, ya, arbitrary. Harga yang ditetapkan manajemen pusat dengan memperhatikan minimalisasi pajak atau tujuan tertentu dari perusahaan. Divisi yang membeli maupun menjual barang tidak dapat mengendalikan harga karena harganya sudah ditetapkan. Ya. Harga ditetapkan oleh manajemen pusat agar dengan tujuan agar perusahaan profit perusahaan akan dapat diraih. Ya. Metode ini bertentangan dengan tujuan utama dari tujuan perusahaan, ya, yaitu profit dan otonomi manajer divisi. Dual transfer pricing, ya, untuk menutupi kekurangan masing-masing, dia bisa menggunakan dua, yaitu
divisi yang menghasilkan barang menggunakan market base, cost plus, negotiated atau arbitrary transfer pricing, menghitung pendapatan mereka dari penjualan intra perusahaan. Ya. Biaya variabel dari divisi yang menghasilkan biaya transfer ke divisi yang membeli barang tersebut ditetapkan secara pantas. Total profit divisi lebih besar daripada profit perusahaan secara keseluruhan. Profit yang ada di divisi akan menghasilkan barang yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi ada 5, ya. Cost, market, cost plus, ya, negotiation dan arbitrary. Nah, nanti ketika Anda belajar transfer pricing di pajak tidak semudah ini. Karena apa? Ya, mungkin perusahaannya multinasional. Ya, multinasional. Jadi dia beroperasi di negara-negara, di banyak negara, ya. Artinya apa? Tarif pajaknya juga akan berbeda-beda. Nah, tapi nanti akan Anda temukan di pajak internasional. Ya, tidak di cost. Cost hanya mempelajari yang ini. Ya, yang 4 ini. Ya, yang 5 ini. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Yuk. Silahkan. Kalau di pajak, nama metodenya tadi yang saya lihat ada di sana cuma yang cost plus method, Pak. Yang lain-lain kayak mungkin kalau di pajak ditentukan lain ya, gitu ya. Tapi teorinya ada 5. Tadi ada 5, ya. Ada 5. Memang sih yang paling bagus adalah market, ya, market. Bila ada produk sejenis yang dijual, ya, yang sama. Kalau nggak ada ya pakai tadi, ya. Apa? Kalau nggak ada pakai negosiasi atau cost plus, gitu ya. Memang sih kalau di pajak mungkin ada aturan khusus, ya. Karena kalau misalnya saja, ya. Bugasari jual tepungnya ke Indomie pakai cost, berarti Bugasari kan nggak ada keuntungan, gitu ya. Keuntungannya masuk semua ke Indomie, Sarimi, dan Supermi. Nah, gitu ya. Jadi inilah yang dihindari dari pajak, ya, yang permainan seperti ini, ya. baik, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Soal-soal yang saya berikan udah dikerjakan? Soal-soal yang saya kirim kemarin? Nah, dikerjakan dulu ya. Mungkin kita akan bahas minggu depan. Kita kan masih ada satu pertemuan lagi ya. Kita bahas minggu depan ya. Ya. Tapi ingat ya, saya nggak akan memberikan kunci. Saya nggak akan memberikan kunci jawaban. Nanti kalau ada pertanyaan, saya jawab. Kalau nggak ada, ya saya anggap Anda sudah paham. Nah, gitu aja. Ya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Jadi materi tadi adalah pertama adalah direct costing,
ya, direct costing, kemudian BEP, break even point atau cost, volume and profit analysis. Kemudian theory of constraint, ya, itu. Selanjutnya kita bicara mengenai transfer pricing. Ya. Itu akan ada gunanya bila sudah melewati batas negara yang tarif pajaknya berbeda. Ya. Jadi gini, jangan misalnya gini ya, jangan bangga dulu bahwa perusahaan kita di negara kita dijadikan untuk memproduksi sesuatu, ya. Misalnya nih sepatu Nike gitu ya, Nike, ya. Kenapa? Proses produksi ini yang penghasilannya paling kecil, gitu ya. Antara pendapatan dengan cost-nya itu paling kecil. Profitnya paling kecil, makanya dia ditaruh di negara-negara yang tarif pajaknya tinggi. Indonesia termasuk tarif pajaknya yang tinggi. Ya, penjualannya di mana? Bukan di Indonesia, bukan di Indonesia. Ya, ketika dia menjual produk, maka biasanya sih penjualannya di Singapura. Nah, gitu kan? Singapura menjual produk Nike, gitu ya. Otomatis karena dia menjual, dia tidak memproduksi, maka dia menkurangkan cost penjualan dengan cost-nya, ya. Cost-nya dari Indonesia sudah dipakai transfer pricing di Indonesia, ya. Untungnya banyak di Singapura, ditahan di sana, karena dia pajaknya juga besar, pajaknya kecil, ya, tarif pajaknya rendah, gitu, ya. Makanya produk Nike itu banyak sales representatifnya ada di Singapura, bukan di Indonesia. Indonesia hanya kebagian produksi, Vietnam hanya kebagian produksi, Thailand juga kebagian produksi, karena di situ tarif pajaknya besar. Ya, dia lebih memilih ketika menjual, memilih negara-negara yang tarif pajaknya rendah, supaya untungnya lebih besar. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara transfer pricing di satu negara, kelihatannya nggak ada efeknya. Betul, nggak ada efeknya. Baru kalau dia antar negara, baru kelihatan efeknya. Gitu ya. Apalagi negara-negaranya menerapkan tarif pajak yang berbeda-beda. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Jadi kita ujiannya mulai dari joint cost, departementalisasi, ABC, standard costing, direct costing, BEP, dan transfer pricing, ya. Nah, gitu. Banyak ya. Ujian sudah diumumkan? Sudah? Gimana hasilnya? Bagus? Sip ya? Ya? Bagus kan? Bagus kan? Ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, gitu ya. Jadi memang ujian kemarin tidak ada saya markup, ya, hasil murni dari Anda, ya. Nah, gitu ya. Tolong dipertahankan tulisannya, sudah bagus itu, ya. Baik cewek maupun cowok tulisannya bagus-bagus, ya. Entah itu tulisan sendiri atau suruh adiknya nulis, gitu, saya nggak tahu, ya. Pokoknya saya ngoreksi akuntansi biaya ini gembira karena tulisannya bagus-bagus, jawabannya juga gitu ya. Jadi tolong pertahankan, kalau bisa ditingkatkan ya, supaya nanti
nanti ketika memberikan nilai akhir, ya, tidak pada curiga sama saya ya. Ini oke kok ngasih nilainya tinggi-tinggi gitu ya. Nah, memang segitu kok mau dikurangi, ya kan enggak, kasihan Anda ya. Ya, gitu. Ya. Oke. Jadi memang akuntansi biaya ini gampang kan, betul kan? Saya nggak bohong kan? Gampang akuntansi biaya, nggak ada standarnya, nggak susah-susah kayak AKM gitu kan? Iya, iya kan? Gampang, akuntansi biaya itu gampang, ya. Yang ngomong susah siapa? Nggak ada. Akuntansi biaya itu gampang, ya kan? Ya. Audit juga, ya. Yang susah AKM ya, AKM susah ya. Nilai sudah keluar semua? Semua sudah? Nilai? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah Pak. Oh. Sudah diumumkan Pak. Sudah diumumkan semua ya. Tapi gini, kemungkinan itu ada dosen yang salah input nilai, masih diberi kesempatan sampai tanggal 7. Tanggal 7 kalau ada salah nilai atau gimana gitu ya. Kemarin kan tanggal 30 ditutup, sekarang dibuka lagi, diberi kesempatan sampai tanggal 7. Ya. Kalau misalnya ada yang salah, ya. Nah, untuk soal kemarin yang saya berikan, tolong dikerjakan dulu, ya. Baik Pak. Minggu depan kita bahas. Kalau ada pertanyaan, ya silakan. Tapi saya nggak akan memberikan kunci. Ingat ya, saya nggak akan memberikan kunci. Ya, jadi kalau Anda merasa bahwa sudah bisa ya, oke, ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Ada nggak? Belum mungkin Pak.